Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti yang diusulkan di pekan lalu, hari ini adalah mengulas tentang ayat-ayat berkenaan dengan siam. Karena insya Allah hari ini adalah ke-15 Sya'ban. Berarti kalau umur Sya'ban 29, maka tinggal 14 hari lagi. Kalau usia Sya'ban 30 ya berarti 15 hari lagi. Karena itu kita perlu bekal untuk merefresh kembali, dan supaya Ramadan tahun ini menjadi lebih baik insyaallah. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar.
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza dani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita secara khusus membahas tentang berkenaan dengan ayat Ramadan sebagai pembekalan kita, mengingatkan kembali akan keagungan yang Allah hadirkan di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa poin ya, yang patut untuk kita renungkan bersama, bahwa Allah memulai di ayat ini dengan menyeru, seruannya kepada orang-orang yang beriman. Berarti yang sering saya ingin mengingatkan kembali, iman itu ada ikrar gitu. Ada ikrar bil lisan, menyatakan bahwa sebagai mukmin, dan itu dimulai dengan mengucapkan syahadat. Jadi mengikrarkan diri sebagai bagian dari keimanan, iman. Kemudian ikrar ini kan tidak cukup, maka harus ada at-tasdik. Tasdik itu artinya membenarkan. At-tasdik bil qalbi, ya, dibenarkan dalam hati, artinya menjadi sebuah keyakinan, itu iman. Ini semua lisan hati ini butuh bukti, ya, butuh bukti. Apa bukti beriman? Al amalu bil jawarih, berbuat, melakukan dengan amal perbuatan. Ya, artinya kalau hanya sekedar mengikrarkan, meyakini, tapi tidak ada bukti dalam aktivitas, baik perbuatan yang sifatnya lisan atau anggota tubuh, maka masih diragukan keimanannya, karena iman itu mencakup 3 hal. Al-amalu bil jawarih, bukti. Lah, orang yang beriman ini buktinya dipanggil oleh Allah, yaitu diantara buktinya adalah melaksanakan ibadah siam. Kutiba alaikum, kutiba alaikumus siam, ditulis, telah dituliskan atas kalian, artinya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siam. Saya belum bahas siamnya dulu, tapi saya ingin bahas di sini dulu, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan, karena kan sejak bulan Rajab kita berdoa, gitu, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami, aktivitas kami di bulan Rajab,
berikan keberkahan untuk di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Lah ini Ramadan sudah muntuk-muntuk, nggih kan, dekat sudah ya. Cuman yang diingat mayoritas ketika bulan Ramadan itu yang diingat adalah THR, gitu. Loh, ASN ada juga THR-nya, gaji 13 dan 14. 14 tidak ada. Oh iya, masih dalam proses efisiensi, termasuk kena efisiensi atau enggak. Tapi intinya itu. Tapi ini bukan gitu loh, kan ini sebenarnya. Cuman semua perusahaan pun juga menyiapkan masa-masa. Seluruh toko dan lainnya, kalau sudah ada sirup marjan berarti sudah mendekati Ramadan, gitu. Kongkuan biskuit berarti sudah Ramadan, kan gitu. Padahal produksinya kan tetap, kan gitu, gitu. Bapak sekalian, ketika Allah pertemukan kita siam, maka Allah menginginkan dengan siam ini adanya takfirudz dzunub. Allah mengampuni dosa. Jadi ini yang harus kita hadirkan pada diri kita, bahwa perasaan perasaan bahagia itu harus ada. Saya mengutip, limadza yakunul mu'minu sa'idan bi Ramadan. Kenapa orang mukmin itu harus bahagia, harus senang dengan Ramadan? Ya, yang pertama sebabnya syahrun muhayyaun lil amalil khairi. Karena bulan Ramadan itu bulan di mana situasi untuk amal kebaikan itu diciptakan, gitu. Semua kantor-kantor tertulis selamat menunaikan ibadah siam, semua. Bahkan jam kerjanya pun sudah diatur, gitu. Sudah diatur, masuknya lebih pagi, pulangnya lebih awal, durasi istirahatnya dari 1 jam menjadi 30 menit atau 40 menit, itu dilakukan. Ya, sudah persiapan. Nah, kenapa? Karena di bulan Ramadan itu sufidatis syayatin, kan, setan dikekang, gitu. Orang itu masih di awal-awal Ramadan sungkan. Hari pertama jenengan bersani sudah, warung-warung semuanya tutup, itu hari pertama, sungkan. Ya, setelah sepekan itu sudah mulai. Tapi minimal itu muncul rasa ya sungkan gitu. Di bulan Ramadan Allah kekang setan itu, sufidatis syayatin. Pintu-pintu neraka tertutup, pintu-pintu surga terbuka. Sehingga kesempatan yang biasanya baca Quran itu beberapa halaman, itu bisa 5 juz, bisa 1 juz, 1 juz, 5 juz, gitu kan. Itu karena muhayya, gitu. Situasinya itu terbentuk untuk berbuat. Bukti yang kedua, hari pertama Ramadan, menjelang hari pertama, sebelum Isya itu semua orang sudah berangkat ke masjid, persiapan sholat tarawih. Meskipun saya yakin mungkin mereka beralasan dengan hadis Rasul bahwa Rasulullah tarawih itu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, hari kelima enggak gitu. Karena itu masjidnya mengalami ya kemajuan shaf, bukan kemunduran, gitu ya. Dan itu yang berbeda, terbalik gitu. Kalau di Mekah dan lainnya, termasuk di Palestina ya, di Aqsa, itu semakin panjang, semakin penuh gitu. Ya karena memang itu muhayyaun. Ya. Bahkan sudah disiapkan mukena, sudah disiapkan sajadah, disiapkan, itu semua karena memang muhayya. Lah, Allah hadirkan siam ini itu karena Allah ingin menghapuskan
dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan itu karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita, supaya nanti menghadap Allah tanpa membawa dosa. Kan hadisnya jelas, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, jadi takfirudz dzunub ini melalui siam. Jadi melalui ada isyam, menunaikan puasa. Makanya disinilah puasa kita harus berkualitas. Puasanya harus berkualitas. Kurangi, bahkan harus ditinggalkan untuk banyak berbicara yang tidak banyak manfaatnya. Nggih. Omon-omon. Nah, makanya media sosial juga dikurangi gitu. Ya, yang kedua, Allah ingin menghapuskan dosa kita melalui ada qiyam, salat tarawih. Dengan tarawih saja itu sudah Allah ampuni dosa-dosa kita. Karenanya sempatkan gitu nggih. Karena belum tentu kita di luar Ramadan bisa 11 rakaat gitu. Rata-rata 2 atau 4 rakaat baru witir kalau di luar Ramadan. Tapi di Ramadan itu kalau ndak 11 rakaat kayaknya ndak mantep begitu kan. Itu muncul perasaan kita. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan ini, ampunan Allah. Makanya harus cari yang kira-kira kita menikmati ibadah qiyam Ramadan itu. Gitu, disiapkan. Ini Masya Allah luar biasa ini. Lah makanya berbahagialah ibu-ibu yang nanti ketika di bulan Ramadan dalam kondisi hamil. Gitu. Kalau sedang tidak hamil, ada masa cuti. Gitu. Cuti ada yang sepekan, ada yang lebih gitu, ada yang kurang gitu ya. Sudah ndak puasa, kemudian ndak taraweh. Jadi peluang untuk mendapatkan ampunan hari itu hilang. Nah, terus bagaimana? Ya di sini ngasih iftar, bikin, siapkan untuk buka puasa, kasih. Nah itu Masya Allah, gitu, iftar. Ini Masya Allah, ini cara Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih iftar atau nyiapkan minuman anget, ya jahe, kopi, teh di masjid yang di situ melaksanakan sholat tarawih. Itu supaya Masya Allah Pak, luar biasa itu pahalanya. Gitu kan dia, luar biasa ini. Karena ketika dengan minum kopi akhirnya yang sholat tarawih ndak ngantuk, cengar gitu kan nggih. Itu. Nah itu Masya Allah itu. Ini cara Pak. Makanya memang Ramadan itu anggarannya besar, gitu. Padahal sebenarnya makannya malah justru dikurangi. Biasanya makan 3 kali jadi 2 kali, tapi justru pengeluaran lebih, iya, gitu. Yang mau buka puasa takjil, gitu, ya, kolak, es cincau. Dan anehnya blewah itu selalu adanya hanya di bulan Ramadan, banyak itu. Aduh, Insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah hadirkan ini untuk ketemu. Makanya ini kita harus maksimalkan. Usahakan untuk terus bisa qiyamur Ramadan, melaksanakan salat tarawih, menyempatkan sudah. Kalau kita ada aktivitas, sempatkan untuk salat tarawih, begitu. Ya, makanya pilih. Tapi ada juga yang milih sholat tarawih yang penting, yang cepat. Waduh, cepat. Kasihan kalau sudah bautnya, ya ndak nutut gitu, gerakannya. Cuma dalam konteks ini saya sering mengingatkan untuk para imam, itu kan ada penjelasan hadis Rasulullah SAW. Syiraru a'immatikum, seburuk-buruk imam kalian
itu adalah orang yang setelah jadi imam kemudian menjadi pembicaraan. Ojo iku sewe, bacaannya gak enak, sewe. Nah, itu sudah hindari gitu. Ya, ini untuk para imam ya. Ya kira-kira menyesuaikan dengan kondisi. Kalau makmumnya itu sepuh-sepuh ya jangan panjang-panjang, tapi tetap tumak nina, karena yang diinginkan oleh Allah dan itu bagian dari rukun sholat adalah tumak nina. Yang dikejar itu bukan jumlah gitu, bukan jumlah, tetapi bagaimana kualitas ibadah qiyamul Ramadan kita. Kenapa? Karena Allah ingin menghapuskan dosa kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah pertemukan kita itu ingin itu. Kemudian Allah menghapuskan dosa-dosa kita dengan karena kita ihya'ul ashril awakhir. Jadi karena kita menghidupkan 10 hari yang terakhir. Nah, itu dengan cara itu pun Allah juga mengampuni dosa-dosa kita. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu ya dengan aktivitas qiyam, maka diampuni dosanya. Masya Allah ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang diistimewakan oleh Allah untuk kita. Kemudian kenapa Ramadan ini spesial dan kita harus bahagia? Itu karena Allah memberikan fursatun listijabati dakwah. Listijabati dakwah atau doa. Kesempatan yang Allah hadirkan. Allah mengijabahi doa-doa itu ketika kita dalam kondisi siam. Jadi dengan kondisi siam itu Allah memberikan kesempatan istimewa bagi kita untuk mengijabahi doa-doa kita. Ini ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi, dan jika hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad SAW, fa inni qarib, ketahuilah aku ini dekat, ujibu. Nah ini coba. Dan Allah menggunakan fi'il mudhari, kata kerja sedang dan akan datang, dari kata ajaba yujibu. Kalau ajaba ini telah, tapi yujibu itu sedang dan akan. Jadi terus menerus Allah akan mengijabahi doa. Idza da'ani, jika hambaku berdoa kepadaku. Ya inilah yang saya inginkan. Kita sudah menyusun doa-doa. Jadi kita sudah harus menyusun al-adiyah, apa doa-doa yang kita siapkan dan akan kita baca di bulan Ramadan. Di saat kita sahur, selepas sahur, kemudian di saat sedang kita melaksanakan selepas salat, atau di saat menjelang buka puasa. Ini doa-doa yang istimewa, waktu-waktu istimewa pengijaban Allah terhadap doa. Disiapkan gitu. Pak Denan putranya 3 ya, 4 ya, 4, cucunya sekarang 5, sudah 9. Kalau masing-masing anak 3 menit sama cucu ditambah ibu 10, berarti butuh 30 menit untuk doa gitu. Anak pertama disebutkan sudah kelebihannya, disyukuri kelebihan-kelebihan yang Allah hadirkan, kemudian diingat kekurangannya. Setelah itu kemudian doakan, ya Allah sempurnakan kelebihannya, tutupi kekurangannya, karena Engkau adalah As-Sattar, zat yang maha menutup. Nama Allah kan Sattar. Ustur, tutuplah aib-aib kami, tutuplah. Itu doa masing-masing untuk kita dengan bahasa kita. Kita doakan mereka. Makanya ini kesempatan istimewa, Pak. Jadi karena itu tidak usah sibuk-sibuk ngabuburit gitu. Di tepian pantai Mayangan nggih. Wah,
jam 4, setengah 4, jam 4 sudah mulai bapak keliling di samping cari takjilan plus nyari maghrib. Oh, maghrib kok dicari gitu, berburu maghrib, berburu takjil. Yes, takjil nggih siapkan, tapi ini disiapkan secara khusus Bapak Ibu sekalian, doa untuk anak kita, untuk cucu kita gitu. Kalau istri sedang hamil, wah ini kesempatan untuk mendoakan sambil diajak dialog iman gitu. Kenapa? 15 ya. Ya kalau 3 menitan 45 menit loh. Hampir 1 jam. Ya itu habis asar gitu. Makanya menu siap ngaten, sudah siap gitu kan. Biasanya kita itu sibuk dengan menu ngaten. Padahal ya sudah disiapkan itu. Eman Ibu, eman. Oh nggih boleh. Ya kalau rapel Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Itu kan doa sapu jagat gitu. Tapi kan masing-masing anak kita perlu pengawasan kita. Perlu kita menyampaikan kepada Allah supaya kemudian Allah mengawal anak-anak dan cucu kita. Gitu. Anak cucu kita itu supaya dikawal oleh Allah di saat kondisi saat ini. Nah, bagi yang hamil kan saatnya dialog iman. Gitu kan? Ketika menyampaikan kepada anaknya yang masih kecil di dalam kandungan, nah makanya disiapkan nama, kira-kira anak pingin anak laki atau perempuan kan gitu nggih. Itu disiapkan, jangan pakai pilihan ya Allah kalau anak laki dikandung ini maka namanya fulan. Nah, tinggal jenengan yakin apa, bapak dan ibunya yakin apa gitu kan. Saya dulu keyakinan saya laki, tapi hasil dari apa namanya USG perempuan. Istri nangis karena berpisah Pak. Istri di Pasuruan, saya di Madinah. Itu. Tapi saya nyampaikan gitu, anak saya laki. Jadi justru semakin tertekan istri saya. Karena hasil USG sampai di bulan ke-9 itu menunjukkan perempuan katanya. Tapi saya ngomong dah anak saya laki. Kenapa? Ditanya kok bisa? Kok yakin sekali saya? Rata-rata anak Madinah itu anak pertamanya laki. Itu jadi pakai gunakan itu husnudzon. Ternyata pada saat lahir laki. Itu. Makanya kemudian Rasulullah kan menyatakan dalam hadits qudsinya, Allah itu inda dhanni abdi bi, tergantung keyakinan kita kepada Allah, prasangka kita kepada Allah. Gitu kan? Begitu. Ya, makanya ini kesempatan, dan dialog iman mengatakan misal, nah Umi sama Bapak mau berbuka ya, tunggu sebentar, berikan kesempatan ayah dan Umi untuk berdoa, tenang gitu. Itu diajak dialog sambil dipegang, begitu. Itu bagian dialog iman, begitu Pak. Termasuk ketika hendak sholat kan macam-macam gerakan anak yang dalam kandungan yang merasakan ibu-ibu. Tapi saya dulu ketika anak kedua itu saya pegang itu sambil panggil namanya itu. Makanya anak saya kan namanya pendek-pendek sebenarnya. Asalnya hanya satu kata semua. Anak pertama Hudzaifah. Wah ini TNI dia. Mau parade senja. Apel ya. Itu jadi masya Allah. Jadi kita pegang gitu, kita sampaikan, dan ternyata memang itu cara kan Allah di setiap orang itu sebenarnya triliunan atau 1 triliun neuron yang ada di dalam otak itu tersambungkan ya. Neuron-neuron itu akan sambung ketika diantaranya dengan dialog-dialog iman itu diajak gitu, diajak dialog. Termasuk memang kebutuhan gizi juga harus dipenuhi, karena rata-rata kalau ibu di awal-awal masa kehamilan makannya tidak tentu, yang diinginkan cilok, seblak gitu. Yang mestinya yang gizi-gizi gitu kan.
Itu Pak. Jadi ini kesempatan kita. Makanya disiapkan doa-doa apa? Gitu. Doa-doa terbaik yang kita siapkan. Boleh urutan dunia boleh, gitu kan? Allahumma rzuqna innovaribon. Nah, itu boleh. Gitu kan. Doa saja, terserah nanti Allah kan melihat gitu kan. Tergantung nilai takaran kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Allah pertemukan kita dengan Ramadan ini istimewa. Karena begitu istimewanya maka jangan sampai sedih. Harus bahagia gitu. Di bulan Ramadan ini juga saatnya kita untuk at-ta'amul ma'al Quran. Jadi saatnya kita berinteraksi dengan Quran. Tadi belum tersampaikan, Allah mengijabahi doa-doa kita. Ini kan ada syartiyah, uji budak watadai idza da'ani. Aku akan senantiasa mengijabahi doa-doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Jadi kalau ndak doa, ya apa yang diijabahi? Gitu. Ndak bisa kita mengatakan aku tahu yang ku mau. Ku tahu yang ku mau. Nggak bisa. Allah, engkau tahu yang aku mau. Gitu. Ya minta gitu. Minta kepada Allah apa yang kita minta gitu. Tapi yang pertama adalah untuk Allah meneguhkan keimanan kita. Kenapa di sini? Ini Bapak Ibu sekalian, falyastajibuli. Hendaklah orang-orang yang ingin doanya diijabahi, saya ijabahi kata Allah, hendaklah mereka mengijabahi juga, istijabah terhadap seruan Allah. Makanya diantaranya adalah ya siam gitu. Siamnya berkualitas. Kenapa harus berkualitas? Karena ada yang menyampaikan, Rasulullah mengatakan rubba shaimin, berapa banyak orang berpuasa tapi kemudian laisa min siyamihi illal ju' wal atas, tidak ada nilai dari siamnya kecuali hanya lapar dan dahaga, haus saja, eman. Sudah lapar, haus, tidak dapat nilai di sisi Allah. Falyastatibu. Maka ini. Terus yang kedua, termasuk di sini bagian dari istijabah terhadap Allah adalah al-khifadz ala salawatil khams. Ya, menjaga salat 5 waktunya. Kita kadang waktu sholat 5 waktu kita tidak terjaga secara maksimal, tapi giliran doa ingin segera dikabulkan gitu. Ini Allah meminta kita gitu, falyastajibuli, maka hendaklah mereka yang berdoa kepadaku dan ingin diijabahi doaku, penuhi istijabahlah terhadapku. Jadi kita jaga sholat 5 waktu kita gitu kan. Pak Rio misal mau panen, padinya sudah mulai muncul, sudah mulai nunduk, mulai menguning. Kok banyak nyamuk, banyak burung. Waduh, nggak usah ditembak, Pak. Nah, ini bagian sedekah saya lah, gitu. Karena Rasulullah mengatakan ma gharasa muslimun, tidaklah seorang muslim menanam kemudian setelah itu dimakan oleh manusia, burung atau dabah atau hewan lainnya, illa kecuali tercatat baginya sedekah. Lah, burung emprit itu kan kecil, tidak bawa karung, Pak. Banyak itu. Terus bagaimana? Ya pagi-pagi ketika mau menjaga itu bacain ayat kursi gitu, baca ayat kursi, ya Allah tumbuhlah padi ini dengan bagus supaya nanti zakatnya besar yang saya keluarkan, kan itu bagian itu. Kalau ada 1, 2 tidak apa-apa, 1 aja, yang kalau temannya itu yang repot. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini falyastajibuli termasuk menunaikan zakat. Ini bagian.
Zakat kan hanya 2,5%, Pak, lebih besar dari pajak, lebih kecil dari pajak. Pajak kan 11, nggih. Untuk barang mewah 12 gitu. Nggih. Barang mewah, mepet sawah. Nah, itu 2,5% dari penghasilan kita, dari pendapatan kita, dari usaha kita. Kecuali kalau punya emas antam, nggih. Misal nyimpen 4, memang masya Allah itu. Saya terus terang mencermati, nggih. Nilai emas itu kan paling stabil. Saya terus terang ketika mencermati kenapa Allah dalam hadis Rasulullah menggunakan kata dinar dan dirham, gitu. Dinar ini kan uang emas. Dinar itu emas 4,25 gram. Itu standarnya 20 dinar atau 80, kurang lebih 85 gram emas. Kalau dirham zakatnya kan 500 dirham. Satu dirham sekarang itu kemarin itu masih sekitar 60 sampai 70 ribu. Sekarang naik ya. Kalau dinar itu emas. Kenapa? Dan stabil gitu kan, ya. Beda jenengan punya uang deposito 100 juta, ya, dengan punya emas 100 juta tahun sehari ini dapat berapa gram emas, tahun depan itu akan bertambah nilainya, begitu. Makanya di sini Rasulullah menggunakan kata itu dan tidak menggunakan mata uang dalam bentuk, ya, karena memang subhanallah ini paling stabil, Pak. Mata uang generasi terdahulu menggunakan dinar dan dirham. Terus ketika Persia punya mata uang, tapi Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu an menetapkan ini. Nah, ini kalau kita punya 85 gram atau 100 gram emas, ya, kita keluarkan aja zakatnya pada saat kalau sudah bertepat 1 tahun. Berapa Ustaz? Ya 2,5% dari nilai. Lo kan berkurang? Iya, berkurang. Secara nilai berkurang, kayaknya berkurang, tapi kan emasnya tetap. Begitu kan? Disitulah keberkahan. Gitu. Termasuk saya mencermati ini. Konsep dagang, gitu. Konsep dagangnya Abdurrahman bin Auf. Gitu. Sama Utsman radhiyallahu an. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati konsep dagang mereka berdua, saya hitung dengan Zubair ibn al-Awwam. Ini sahabat bertiga, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam. Itu total kekayaannya 76,7 triliun. Ini 3 orang sahabat saja total kekayaannya. Utsman itu total nilai infaknya 400 miliar. Jadi 3 sahabat ini 76 triliun kekayaan mereka. Ternyata konsep dagangnya itu adalah walayas dari ribhan. Jadi konsepnya adalah mengambil keuntungan sekecil, tapi perputaran terhadap barang itu cepat. Itu yang dipakai oleh, ya, orang-orang yang sekarang. Padahal ternyata itu konsep dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kan selama ini kalau kita mau bisnis selalu yang dipikir modal, gitu. Abdurrahman bin Auf itu mboten. Ketika datang ke Madinah tidak punya keluarga, kemudian dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi. Ketika dipersaudarakan, saya punya banyak harta, separuh harta untukmu. Beliau tidak mau terima. Dia hanya mengatakan, tunjukkanlah saya pasar. Dia langsung ke pasar. Hari itu dia mendapatkan keuntungan dalam bentuk akid, ya, susu dan keju. Ya, itu hari itu
kemudian besoknya dia jual dari keuntungan hasil kerja manol atau apa itulah, gitu kan, dia jual besok. Sepekan Mbak mendapat keuntungan 1 butir kurma berupa emas. Dan itu keuntungannya. Dan setelah itu apa yang digunakan? Langsung nikah. Jadi dapat keuntungan 1 butir kurma berupa emas itu dijadikan mahar, karena pagi-paginya Rasulullah melihat Abdurrahman bin Auf tersenyum. Ketika tersenyum, kenapa? Kamu baru nikah? Iya Ustaz. Apa maharnya? 1 nuah, 1 biji kurma berupa emas. Kata Rasulullah, kalau begitu segera walimah. Aulim walau bisyatin, adakan walimah meskipun 1 ekor unta. Jadi artinya apa? Kerja dapat langsung nikah. Tapi setelah itu sukses sampai menjadi kekayaan. Jadi kekayaan Abdurrahman bin Auf itu sekitar 30 sampai 40 triliun. Itu kekayaannya Pak. Dan yang digunakan kan, kalau makanya orang kalau harta itu berada di tangan orang kaya kan sepertiga hartanya ini. Makanya konsepnya ini begitu. Itu diperuntukkan umat Islam. Ternyata Abdurrahman bin Auf itu dan Utsman bin Affan kalau dapat untung, jadi misal beliau punya modal 10 juta. Oke. Itu dibuat di 2 usaha Pak. 5 juta usaha A, 5 juta usaha B. Jadi di 2 sisi, tidak langsung di 1 tempat. Kemudian kalau dia dapat untung, umpamanya di yang 5 juta ini untung 500.000. Nggih. Sepertiganya dikonsumsi, sepertiganya disedekahkan, sepertiganya sebagai tambahan modal. Jadi kalau ingin kaya ya sedekahnya sepertiga. Kayak Abdurrahman bin Auf ini. Ini kalau Abdurrahman bin Auf gitu. Kita ini kaya juga enggak, gitu. Ya begini-begini aja gitu. Sedekahnya juga begini-begini saja gitu. Gitu. Makanya di sini Pak, itu Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Ini hasil dari ini dia keluarkan dalam bentuk zakat, infak dan sedekah. Makanya termasuk mustajabud dakwah. Wal yu'minu bi, iman. Iman ini babnya tentang keyakinan. Yes, yakin Pak. Gitu, yakin. Yakin, wah, yakin sama Allah, sudah harus selalu positive thinking dengan Allah. Ihsanudzan billah, berprasangka baik kepada Allah, itu harus. Dan ternyata subhanallah kalau kita coba cermati di antara mereka, kesimpulannya ketika ketemu dia generasi terdahulu itu selalu mendoakan kebaikan kepada siapapun selama dia muslim. Jadi misal gitu nggih, ketemu orang sedang transaksi, ngelihat naik sepeda atau naik mobil gitu. Kalau Umar kan atau mereka ini kan naik unta, lihat ada orang sedang transaksi, dia langsung berdoa, ya Allah berkahi transaksinya, semoga keluarganya diberkahi oleh Allah. Itu doa-doa mereka. Jadi tidak pelit dengan doa untuk orang lain. Itu ternyata konsepnya. Kalau entrepreneur beda Pak, ya kan? Tapi saya mencermati, masya Allah ini ternyata memang sekali waktu saya akhirnya tertarik terus untuk mengkaji tentang ekonomi, tapi tapi ingin memberikan tambahan pengetahuan. Oh ternyata konsep bisnisnya luar biasa mereka. Meskipun saya sampai hari ini belum bisnis, nggih Pak ya. Karena kalau bisnis nanti Ustadz kok jualan, nggih kan? Itu ruwetnya di kita itu. Padahal Ustadz juga butuh, iya, itu kan. Itu mungkin harus orang lain, tapi kita mengawal. Jadi di sini, Beb, iman harus yakin di situ, jangan sampai goyah. Begitu. La'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka terbimbing. Ternyata belum selesai Pak, baru sampai di sini. Nggih, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Nggih. Karena sudah hampir jam 6 kurang 20.
Ustaz, Nggih. menjaga Nggih. puasa berkualitas itu hanya tidak sekedar menjaga hal-hal yang membatalkan ya Ustaz. Nggih, Pak. Nah, itu contohnya apa saja Ustaz? Jadi Berkualitas. satu, kalau kita coba cermati generasi terdahulu, sambil contoh Imam Syafi'i ya, contoh Imam Syafi'i aja. Imam Syafi'i kalau Ramadan itu sudah tidak bisnis, Pak. Ya, tidak ada kajian, pray. Imam Abu Hanifah juga begitu. Ya, fokusnya di apa? Mereka berinteraksi dengan Quran. Jadi menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Nanti kita akan bahas secara khusus bagaimana kita berinteraksi dengan Quran itu ketika kita bahas tentang ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini kita akan bahas bagaimana mestinya kita berinteraksi dengan Quran. Termasuk kualitas gitu. Kalau saya menyarankan untuk era saat ini, ya mengurangi para sosialita dan sosialiawan yang suka online dengan Facebooknya, Instagramnya, agak kurangi dalam jadi mengurangi, kemudian mengisi dengan aktivitas kebaikan ya, jadi tidak berbicara kecuali yang baik. Itu salah satu. Nanti ada, kita akan bahas, makanya Pak Rio pekan depan jangan tidak hadir, harus hadir ya, supaya nyambung. Monggo Ibu. Dalam orang-orang yang sakaratul maut apakah sudah dah ini tidak diingatkan saya mencari kelupaan juga itu. Saya karena fokus dengan ini ya, fokus menyiapkan tema kajian kita ini, persiapan. Nggih. Diingatkan nggih dokter nggih. Dokter tanggung jawab ini. Ibu mengingatkan saya, Bu. Nggih. Nggih. Karena tidak tahu orang yang suka cari kesibukan itu masalahnya. Nggih. Nggih, Pak, monggo. Nggih. Nggih. Jadi begini, kalau Lailatul Qadar itu jelas di 10 hari yang terakhir, karena Rasulullah SAW menyatakan iltamisuha fi ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir, itu jelas. Adapun dengan peristiwa turunnya Al-Quran, ya kan, turunnya Al-Quran di sebagian ulama menyatakan tanggal 17 Ramadan. Nuzulul Quran itu sebagian ulama memberikan penjelasan begini, kalau memang tanggal 17 itu turunnya dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya secara jumlatan, secara global. Adapun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu di malam-malam yang ganjil, karena inna anzalnahu fi lailatul qadar, karena kami kata Allah menurunkan al-hu itu kembali kepada Quran itu pada malam Lailatul Qadar, dan itu di 10 hari yang ganjil. Karena itu kalau jenengan membaca Ar-Rahiqul Mahtum, nggih, Ar-Rahiqul Mahtum yang di situ di kitabnya ada taklik, ada catatan kaki Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian termasuk juga dalam As-Sirah Nabawiyah Sahihah Dr. Akram Dia Al-Umari itu di bagian akhir tanggal karena pertama kali turun itu di hari Senin, nggih. Jadi Rasulullah menerima wahyu itu di hari Senin. Hari Senin kalau menurut perhitungan saat itu tepat tanggal 21 Ramadan, nggih. Jadi kalau di tahqiq termasuk Syekh Mahmud Basya itu memberikan penjelasan di akhirnya itu tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Ramadan. Di tempat kita
17 Ramadan berkenaan dengan peristiwa Perang Badar, kemudian dikaitkan dengan kemerdekaan Indonesia saat itu. Sehingga para ulama di Indonesia mensepakati peristiwa nuzulul Quran yang kemudian diperingati di Istana Negara itu tanggal 17. Ngaten ya? Nggih, cekap nggih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah. Allah berikan kesempatan kita untuk melaksanakan siam dalam kondisi fisik yang prima. Mudah-mudahan puasa tahun ini menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Mudah-mudahan dengan semakin bertambahnya ilmu, semakin berkualitas aktivitas ibadah kita. Mudah-mudahan hadirnya kita tempat ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisinya. Allah memberkahi harta kita, Allah memberkahi anak dan keturunan kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan kita diantarkan oleh Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.